Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas materi tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat fisik larutan yang disebabkan oleh banyaknya zat terlarut pada suatu larutan. Sifat koligatif tidak bergantung pada hal selain jumlah zat terlarut, apapun senyawa yang dilarutkan ke dalamnya. Kemudian, jenis-jenis sifat koligatif larutan. Yang pertama ada penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap dapat diartikan sebagai berkurangnya tekanan uap pelarut murni karena pengaruh penambahan zat terlarut non-volatile. Kemudian yang kedua, penurunan titik beku. Titik beku adalah suhu di mana pelarut cair dan pelarut padat berada pada kesetimbangan sehingga tekanan uap keduanya sama. Kemudian yang ketiga, kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih adalah fenomena yang terjadi untuk semua zat terlarut dalam semua larutan, bahkan dalam larutan ideal, dan tidak bergantung pada interaksi zat terlarut dan pelarut tertentu. Kemudian yang keempat, tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang terbentuk dalam larutan yang lebih pekat saat osmosis terjadi. Contoh pada penurunan tekanan uap, itu contohnya laut mati. Karena laut mati memiliki kandungan garam yang tinggi sehingga mampu membuat orang yang berenang di dalamnya terapung. Kemudian yang kedua, contoh pada penurunan titik beku, yaitu pembuatan es krim yang lembut. Karena pada dasarnya es krim terdiri dari air dan lemak. Kedua zat tersebut cenderung memisah dan membentuk kristal es besar saat didinginkan. Nitrogen cairlah yang mampu menghasilkan es krim yang paling lembut. Kemudian yang ketiga, contoh pada kenaikan titik didih, yaitu air yang dipanaskan hingga mendidih, karena ada perpindahan kalor dalam air saat kenaikan suhu. Dan yang keempat, contoh pada tekanan osmotik, yaitu pengawetan makanan. Pengawetan makanan adalah metode yang digunakan untuk menciptakan makanan yang memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia makanan. Dalam mengawetkan makanan, harus dilihat jenis bahan makanan yang diawetkan, keadaan bahan makanan, metode pengawetan, dan daya tarik produk pengawetan makanan. Selanjutnya contoh soal. Tekanan uap air pada suhu 27 derajat Celcius adalah 26,74 mmHg. Jika pada suhu yang sama fraksi mol etanol dalam larutan adalah 0,135. Sini soalnya kita disuruh untuk menentukan tekanan uap larutan dan penurunan tekanan uap larutan. Diketahui larutan tersebut berada pada suhu 27 derajat Celcius, di mana tekanan uap pelarutnya 26,74 mmHg dan fraksi mol etanol atau fraksi mol terlarut adalah 0,135. Soal yang pertama yaitu menghitung tekanan uap larutan, di mana perlu diketahui fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol terlarut sama dengan 1, sehingga fraksi mol pelarut ditambah 0,135 sama dengan 1. Perhitungannya menjadi fraksi mol pelarut sama dengan 1 dikurang 0,135 sama dengan 0,865. Rumus tekanan uap larutan yaitu tekanan uap pelarut dikali fraksi mol pelarut. Kita substitusikan menjadi 26,74 dikali 0,865 sama dengan 23,1301 mmHg. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu menghitung penurunan tekanan uap larutan atau delta P. Rumus delta P adalah tekanan uap pelarut dikali fraksi mol terlarut. Kemudian kita substitusikan nilainya menjadi 26,74 dikali 0,135 sama dengan 3,6009 mmHg.